Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara kita menggunakan pen tool di Photoshop. Nah, kali ini saya menggunakan Photoshop 2020 ya, ataupun terserah teman-teman mau pakai Photoshop yang versi berapa. Tapi untuk saya kali ini memakai Photoshop yang versi 2020. Oke, sekarang di sini ada beberapa tools ya di sini. Nah, salah satunya adalah pen tool ini. Ini gambarnya seperti apa? Pensil. Nah, ini namanya pen tool. Di sini ada beberapa pilihannya. Ada freeform pen tool, lalu ada curvature pen tool dan lain sebagainya. Tapi biasanya untuk menghapus background, kalau saya sendiri itu hanya menggunakan pen tool. Nah, perlu diingat teman-teman bahwasanya pen tool ini lebih efektif digunakan untuk ketika kita memotong objek yang benar. Mungkin ketika objek misalnya di belakang foto itu ada terlalu banyak, mungkin itu ada gambar atau ada vas bunga atau ada foto yang lainnya, maka lebih baik kalau menurut saya menggunakan pen tool ini. Kalau mau menggunakan yang lainnya, misalnya menggunakan magic wand tool ini ya, itu tidak bisa kalau objeknya terlalu rumit. Bisa sebenarnya, cuma itu lebih rumit daripada kita menggunakan pen tool ini. Akan lebih rapi daripada kita menggunakan magic wand tool. Nah, bagaimana cara kita menggunakannya? Tinggal kita tekan ini, ada tombol pen tool ini. Kalaupun masih di tombol yang lain misalnya baru free from pen tool, masih kepilih free from pen tool, maka kita klik kanan saja lalu kita pilih pen tool. Oke, kali ini saya akan mempraktekannya. Pertama kita cari misal foto foto wanita gitu. Nah, bisa kita copy saja ya, klik kanan sambil kita copy paste, Ctrl V. Oke, ini ada gambar mbaknya ya, nggak tahu namanya siapa ini ya. Pertama, kenapa saya menggunakan pen tool? Karena objek di belakang ini kan yang mau saya potong kan mbaknya ini yang akan saya potong, ini yang akan saya hilangkan backgroundnya. Nah, backgroundnya ini kan sangat rumit. Kalau kita menggunakan misalnya ini ya, magic wand tool ini magic wand tool ini, kalau kita klikkan itu seleksinya yang titik-titik ini itu tidak akan beraturan. Walaupun kita misalnya kita kembalikan Ctrl D, misalnya kita untuk tolerannya 50, nah tetap itu akan tidak beraturan. Maka solusinya yang terbaik kita harus menggunakan pen tool ini. Nah, salah satu kegunaannya, kelebihannya pen tool ini adalah bisa menyeleksi secara rapi objek yang kita inginkan atau background yang ingin kita hapus. Oke, pertama caranya cukup mudah, tinggal kita klikkan ya, klik satu kali, klik kiri satu kali, lalu kita arahkan kepada objek yang mau kita hapus ya, atau objek yang mau kita ambil saja. Objek itu yang mau kita ambil, misalnya ini gambar wanita, maka kita taruh garis-garis pen tool ini di posisinya di luar objek yang ingin kita hapus. Maksudnya gini, kita taruh pada gambar ini tapi jangan terlalu di luar ini. Kalau terlalu di luar nanti tidak akan rapi. Kita kembalikan, ini masih shape ya. Kalau ini masih shape tidak akan bisa untuk kita menghapus, tapi kita pilih pad. Nah, nanti kalau shadow-nya itu pasti akan seperti ini. Kalau pad itu akan cukup garis biru saja. Oke, kita taruh di
pinggir yang agak ke dalam sedikit agar terlihat rapi. Nah, kita klikkan satu kali, kita tarik, ini bisa elastis ya. Sambil kita klik terus, klik satu kali tapi klik terus yang kiri, bisa kita arahkan kemana sesuka kita. Tapi ini perlu latihan yang cukup lama ya, kebiasaan. Nah, contohnya ini kan melengkung, kita lengkungkan, gampang. Nah, kita arahkan sesuai dengan yang ingin kita potong. Nah, ini wajah mbaknya. Misalnya kalau kita ingin, oh ini salah, ini terlalu misalnya terlalu ke dalam saya ngasih gasnya, maka kita Ctrl J saja, Ctrl Z ya, Ctrl Z saja, lalu kita ulangi. Oke, terus ya sesuaikan dengan objek yang ingin kita potong atau background yang ingin kita potong. Nah, caranya gimana kalau ingin garisnya ini bisa lurus, bisa lancip ya ujungnya. Misalnya ini ya, kalau kita belokkan gini kan di sininya nggak bisa lancip ya. Misalnya objeknya kotak gitu kan, kalau kita tekan gini kan nggak bisa. Caranya seperti ini, kita tekan Alt lalu kita klikkan satu kali di sini. Nah, dia akan terpotong sebelah sini, lalu kita bisa sudutkan seperti ini. Ini bisa kita gunakan ketika objeknya kotak ya. Kalau objeknya melengkung-melengkung seperti ini ya langsung saja bisa kita gunakan langsung. Nah, untuk cara kita menarik objek ya, itu tekan spasi ya, biar gampang kita menariknya. Ini kalau kita tidak tekan spasi ya nggak bisa narik. Ketika kita tekan spasi maka kita akan muncul seperti tombol tangan ini. Lah, tombol tangan ini akan bisa narik untuk gampang kita untuk menyeleksinya. Kita lanjutkan. Sebenarnya kalau kita cukup latihannya maka cepat untuk memotong sebuah objek. Ini perlu yang cukup lumayan lah untuk latihan. Nah, selesai kita ini seleksi seperti ini ya, kan ini sudah nyambung di titik awal sampai titik akhir. Tinggal kita klik kanan lalu kita pilih make selection. Lalu feedernya ini untuk mengatur posisi seberapa transparan atau seberapa blur ini objek yang kita mau ambil, atau sisi ini paling ini yang kita seleksi ini. Misalnya ini 0 ya, maka hasilnya kalau biasanya saya pakai 0 ya. Ini karena agar tidak terlalu blur untuk fotonya. Nah, ketika kita sudah make selection, klik kanan make selection, maka akan titik-titik seperti ini. Nah, tinggal bagaimana kita menghilangkan background ini, maka kita pilih layer. Di sini sudah ada layer ya. Nah, kita pilih gambar ini tadi yang kita sudah seleksi, lalu kita Ctrl C. Nah, lalu kita lihat apakah sudah terpotong atau belum ya. Nah, tinggal kita matikan mata yang di bawah ini, objek awal yang belum kita potong. Nah, maka akan terpotong sempurna. Maka garis-garisnya pun akan sempurna. Lihat. Ini akan terpotong sempurna. Nah, saya mau ingin menjelaskan feedernya tadi ya. Kita kembali. Nah, misal seperti ini, tadi kan potongnya sangat tajam potongannya. Nah, untuk mengurangi ketajaman potongannya, bisa misal gunakan feeder tadi. Ketika make selection, nah, kita make action, lalu feedernya kita misal kita kasih 2. Ketika kita kasih 2, ini untuk ketajaman potongannya itu akan terlihat blur. Ini akan terlihat blur. Kalau tadi awal kan 0 tadi kan terlihat terlalu tajam. Kali 2, kita Ctrl C,
kita matikan matanya ini, nah dia akan terlihat lebih blur. Ini potongannya belakangnya. Tapi biasanya saya memakai yang 0 karena lebih enak aja dilihat. Nah, ini cara kita menggunakan pen tool. Dan pen tool ini saran saya digunakan untuk ketika kita ingin mengambil objek yang backgroundnya itu memang sangat kompleks atau banyak sekali ornamen-ornamen di belakangnya atau gambar-gambar atau benda-benda di belakangnya. Tapi kalau untuk menggunakan magic wand tool, penggunaannya ini untuk yang memang background belakangnya itu sangat simpel, misalnya cuma satu warna ya, satu warna gitu, langsung kita seleksi gitu saja, langsung kita hapus bisa. Tapi untuk yang backgroundnya di belakangnya itu memang sangat rumit, banyak benda atau banyak barang, maka saran saya gunakan saja pen tool ini. Tapi untuk penggunaan pen tool ini cukup saya sarankan untuk selalu latihan. Oke, itu saja teman-teman untuk penggunaan pen tool ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.